Halo semuanya, selamat datang di Fur Talks, ngobrol seru bareng Fur. Hai girls, apa kabar nih ciwi-ciwi cantik yang katanya tuh cantik banget pas nonton Fur Talk. Sebenarnya nih, ada sebenarnya ya, mereka tuh udah cantik-cantik banget. Cuman, Apa tuh cumanya? nih cumannya tuh mereka tuh bakal lebih cantik lagi kalau sambil nonton dan dengerin Fur Talk. Apalagi bareng aku Rara, Aku Anya. Aku Desan. Dan aku Nabila. Hai girls. Oke, yang di cuaca cerah gini ya, aku yakin teman-teman di sini moodnya bagus-bagus banget nih. Aduh, udah kelihatan banget dari senyum cantiknya di sini. Aduh betul banget nih Nabila, karena kayaknya cuaca tuh ngebangun mood kita gitu ya. Bener banget. Apalagi di cuaca cerah ini aku lagi pakai biru gitu loh teman-teman. Biru ya, kita biru. cerah-cerah, kita cerah-cerah Kita gini cerah-cerah, ya. bener. Betul. Cewek-cewek banget gitu. Oke, harusnya sih dari dress code kita kali ini udah kelihatan banget ya, dress well banget nih announcer kita kali ini. Karena kan kita mau bawain podcast yang seru banget deh pokoknya, iya gak sih teman-teman? Betul. Tapi yang ngomongin dress well ya, kan katanya kita tuh apa-apa tuh harus dress well gitu. Karena kan kita harus ketemu orang penting atau apa. Tapi ya girls, yang harus kalian tahu nih, dress well tuh bukan berarti kalian harus beli barang-barang mewah, baju-baju mahal. Itu nggak harus banget tahu. Terus gimana tuh? Udah, daripada penasaran kayak gitu ya, mending girls semua yang ada di luaran sana itu tuh dengerin obrolan kita hari ini. Karena obrolan kita tuh seru banget gak sih? Bener banget ya, bener banget. Dan gak cuma seru, obrolan kita hari itu banyak banget nih pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai cewek-cewek ciwi-ciwi yang ada di sini ya. Bener banget girls, jadi kalian harus tetap stay tune dari awal sampai akhir ya. Pokoknya gak boleh di skip, gak boleh di speed. Dia harus nonton, bener-bener nonton. Betul, sampai kalian tuh hafal kita satu-satu Iya, gitu. betul banget. Pantengin muka kita satu-satu gitu ya. Bener. Oke. Jadi kayaknya nih teman-teman, dari judul obrolan kita hari ini aja kayaknya bakal ketebak banget nih girls, yaitu Fear of Missing Glow. Aduh, kenapa itu glow Bill? Kan biasanya kalau misalnya kita dengerin, aduh FOMO nih FOMO, tapi kan harusnya fear of missing out ya. Tapi kenapa ini jadi fear of missing glow? Aduh, kenapa ya glow? Kayaknya sih karena semua orang tuh sekarang pengen banget glowing ya teman-teman, pengen glowing, glow semering splendid gitu ya. Aduh, betul banget. Setuju gak sih? Setuju, karena termasuk aku juga pengen glowing. Iya dong, siapa yang gak pengen glowing kan? sih, Cewek-cewek pasti pengennya kayak bersinar, aku lah yang paling cantik. Yes, that's right. Semua orang harus melihat aku gitu Iya ya. betul banget. Tapi ya Bill dan girls di luar sana, glowing sekarang tuh orang-orang ya, terutama cewek-cewek tuh pengennya bukan cuma glowing di muka doang, tapi mereka juga pengen glowing di hidup dia gitu loh. Kayak di circle-nya, di sosmed, pokoknya kayak pengen glowing di segala sisi gitu loh. Iya gak sih? Kalian ngerasa juga Iya, nggak? bener banget Betul sih. banget. Dari aku sendiri juga kayak ngerasa kadang yang misalnya kita ngeliat teman-teman sekitar kita, entah itu in reality atau mungkin di sosial media mereka tuh kayak udah wow banget gitu loh. Iya, jadi, sedangkan kita tuh kayak kok kita kayak gini aja ya, kita kayaknya kita masih butuh ini gitu. Bener banget. Bener banget. Nah, kalau misal kita nggak ikutan glowing kayak mereka, kita nggak ikut-ikut, kita tuh jadi ngerasa kayak, aduh, kayaknya aku tinggalan sesuatu deh. Kayaknya aku takut aku tuh nggak bakal ditemenin atau kayak gimana. Aduh, ngerasa kayak gitu nggak sih Betul, kalian? betul. Betul banget, Ti. Itu kayak yang aku rasain banget. Oh, Kenapa coba? Gimana tuh, Aku Ra? 3 hari 3 malam Waduh. nyari satu serum yang katanya klaimnya itu 3 hari bisa bikin mulus. wah, 3 keren hari banget ya, itu keren 3 hari banget. langsung mulus. Itu siapa yang nggak mau sih gitu kan? Terus aku bolak-balik cari keranjang Shopee, keranjang TikTok, semua e-commerce online, gak ada serum itu. Padahal Maya, belum tentu ya serum itu tuh klaimnya bisa menghaluskan. Kan kita nggak tahu ya treatment yang digunakan sama selebgram di luar sana berapa puluh juta, iya gak sih? Bener banget, kayak ya nggak mungkin dari satu skincare doang nggak sih? Iya, pasti. Apalagi kan kalau misalkan sosial media kan biasanya brandingnya yang bagus-bagus doang
ya. Iya betul banget. Kita nggak tahu in reality mereka tuh mereka pakai apa, terus ngapain aja, kan beda banget sama kehidupan kita juga ya. Betul banget, apalagi kalau misal yang di endorse tuh seleb-seleb yang emang udah wow Udah banget, mulus gitu ya udah dari mulus sananya awal. gitu kan Udah ya. mulus, jadi kayak kita yang pengen mulus malah Betul kayak banget, betul banget gitu nih. kan. Masalahnya mereka sebelum pakai skincare pun udah mulus teman-teman. Iya makanya itu. Mulusnya tuh udah semulus telur tuh gak sih? Semulus aspal ya. Kinclong gitu loh. Aspal nggak mulus. Aspal gak mulus ya, ya sorry Aspal banget. nggak mulus Aspal gak dong. mulus. Mungkin back aja nih ya teman-teman, kayak dari tadi ngomongin nasib kita mulu ya. Balik lagi kalau misalnya kita ngomongin yang kata Nabila tadi, fear of missing glow ya. missing glow, ya. Missing glow. Nah di sini tuh kalau misalnya dari pandanganku sendiri nih ya, Iya. fear of missing glow ini tuh kalau misalkan kita itu tuh ngerasa kayak Rara tadi, kayak kita tuh pengennya glowing, akhirnya kita coba banyak banget produk-produk yang lagi ngetrend dengan yang kayak apa yang tadi niacinamide, terus abis juga ada yang Retinol. kayak retinol, terus vitamin C dan segala macamnya gitu loh. Padahal tuh hal-hal kayak gitu tuh nggak yang terlalu dibutuhin banget sama tubuh kita, tapi karena trennya emang lagi banyak banget yang ngobrolin kayak gitu tuh akhirnya kita ikut-ikutan, terus check out lah kayak Rara tadi kan ya. Langsung dicek out tanpa ngecek kayak itu sesuai sama kebutuhan kulit aku atau enggak ya. Ternyata pas datang nggak cocok. Itu yang kayak aduh nyesel banget gila ya. Bener banget ya. Mungkin awalnya tuh aku tuh mikir kayak ya udahlah, aku cuman pengen glowing, pengen kinclong kayak cewek-cewek yang di TikTok, kayak role model aku. Siapa tuh Rara? Role model aku tuh Tasya Farasya, tau gak sih? Oh, siapa yang nggak tahu gitu? Iya kan, Pertanyaannya, pasti siapa sih? yang nggak tahu? Cewek-cewek yang nggak tahu Tasya Farasya, karena hampir ya beberapa skincare, beberapa make up itu yang dijual di e-commerce ya, hampir punya stiker yang ada tulisan Tasya Farasya approve. Nah, itu aku juga nggak tahu. Betul kan. Jadi tuh kayak ini tuh kayak aku mikir ini satu-satunya produk yang rubah kulit aku. Jadi aku beli, aku coba-coba, dan pas ternyata nggak ngefek, kayak aku tuh mulai mikir kayak kok aku nggak glowing gitu loh. Jadi bukannya yang malah glowing, tapi malah akunya yang burn out. Jadi kayak aku mikir kayak kok dia bisa semulus itu, tapi aku enggak. Padahal aku udah beli produk yang sama. Dari coba-coba malah nantinya jadi masalah ya. Iya bener banget. Sebagai cewek aku jujur relate banget sih sama Rara, karena aku pernah ngelewatin fase itu gitu, dimana kayak bagus banget dipakai dia, aku beli, aku check out, dan ternyata boom gak cocok girls. Bener banget. Jadi itu berarti apa ya? Memberikan kita gambaran bahwa nggak yang orang pakai itu cocok di kita juga, ya nggak sih? Iya, Betul bener banget Ra. Dan girls tau gak sih sebenarnya rasa takut ini tuh bahaya banget loh. Karena bisa bikin orang tuh terobsesi sama penampilan gitu loh. Itu iya. Bener banget sih, bener Ada yang mau Betul. spill cerita lagi nih. Lanjut. Banyak banget. Aduh kayaknya dari tadi kita kayak 11-12 gitu. Iya, betul-betul. Kita ya. Itu cewek banget Iya, gak sih cewek girl? banget. Bener. Aku tuh tiba-tiba mempertanyakan aku cewek atau bukan gitu. Cewek dong, maksud bukan. Oke lanjut nih ya. Jadi tuh Iya. mereka tuh beli produk hanya karena takut gitu, nggak ngikutin kayak tadi kayak si ini sebelah aku ini. Aduh. Mereka tuh cuma takut nggak ikut tren tuh gitu, bukan karena mereka tuh emang cocok atau mereka karena butuh. Jadi tuh mereka cenderung apa ya? Cenderung ganti-ganti skincare tapi nggak tahu gitu kebutuhan kulit mereka tuh apa. Jadinya bukannya tambah glowing, tambah mulus, malah kulitnya stres. Nah, Iya, betul banget burn sih. out Dan gitu teman-teman ya. tahu gak sih kayaknya yang stres itu nggak cuma kulit tapi pikiran kita juga. Itu bener banget. Itu bener banget sih, itu yang aku rasain ya, kayak ngaruh. burn out Iya, gitu. betul. Kenapa sih aku nggak glowing gitu loh? Betul. Makanya kayak semua orang yang bisa glowing itu sebenarnya nggak cuma pakai skincare doang, tapi ya pasti ada yang tadi treatment itu kan. Yang sampai jutaan itu Yang ya. sampai jutaan. itu gitu Ya kan. botox sana sini, salmon Betul. DNA lah, ya ampun banyak banget gak sih Yang itu? emang pricey mahal Mahal gitu banget. ya, nggak cuma skincare. Dan dari sini pun kita tahu bahwasanya nggak semua yang namanya dalam tanda kutip cantik itu ya, itu bukan cuma satu rupa aja teman-teman. Betul. Tapi bisa kayak kulit sehat, terus bersih, terawat dengan cara yang memang nyaman buat kita masing-masing gitu. Nah girls, karena kan tadi kita udah ngomongin FOMO tentang skincare yang emang kita sebagai cewek tuh ngerasa relate satu sama lain gitu. Aku sekarang pengen tahu nih sama ciwi-ciwi yang ada di studio sekarang sama aku, kayak gimana sharing dong tentang pengalaman kalian FOMO sama skincare, karena pasti itu tuh pernah. Terutama teman aku yang di situ yang namanya Rara gitu kan. Gimana nih Kak Rara?
Oke, kalau dari aku sendiri, FOMO skincare yang aku alamin itu sebenarnya bukan karena terinfluence dari influencer-influencer yang ada di TikTok. Melainkan kayak aku tuh FOMO ngikutin brand besar. Oh, I see, Iya betul, paham. iya. Karena aku mikirnya karena mungkin mereka brand besar, jadi Terjamin. bakal terjamin gitu, bakal lebih cepat. Padahal nyatanya enggak kan. Kayak salah satu contohnya adalah mungkin kalian ada yang tahu Skin Angel. Diem semua ya, diem semua ya. Apa spill ya, maaf nih. Apa tuh? Jadi mungkin itu skincare itu emang brandnya besar dan kata orang-orang itu bagus. Tapi nyatanya waktu aku beli satu paket dan itu nggak kepake sama sekali karena nggak ngaruh gitu. Udah satu paket ya? Iya, udah satu Say. paket Satu lagi ya, paket. betul Banyak banget. tuh. Banyak Beda banget. ya emang ya. Abis itu Banget. mulai nyesel masalah jadi masalah gini dan kayak tadi Nabila bilang ya. Bener banget, dan itu tuh bikin aku burn out ya karena sempet yang kayak kok aku nggak glowing gitu Iya, kan. ada perasaan stres Tentu saja ada gitu. Tentu saja. Stres banget ya. Nah kalau aku sendiri ya, aku kan tadi sharing pernah juga. Itu kejadian pas aku SMP, itu masih remaja banget. Aduh, kayak labil-labilnya gitu Masih ya. labil-labilnya gitu. SMP mau ke SMA itu kan masih yang kayak aku juga pengen cantik gitu, Iya, kayak betul. temen-temen Bener lain, banget, iya bener kan. Dan di situ aku tuh mulai nyoba-nyoba deh skincare kayak serum apa gitu, yang aku tuh nggak tahu itu tuh sesuai sama kebutuhan kulit aku atau enggak. Benar. Dan pas aku pakai, beneran enggak cocok. Beneran nggak cocok gitu kan. Jadi kayak ya udah beli, untungnya nggak sepaket itu. Masih satu beda ya? produk, masih satu produk gitu sih kalau dari aku. Yang tetap aja aku kayak ngasih Nyesel. warning juga buat para girls di rumah yang lagi nonton kita, buat jangan FOMO deh, kayak ya udah ikutin sesuai kebutuhan kulit kalian. Bener banget. aja. Jadi sebelum beli, aku make sure buat cek dulu mungkin ya. Mungkin yang kayak tadi sempat Anya mention yang kayak ada kandungan AHA, BHA, Centella dan hyaluronic acid. Jadi kalian kayak aware dulu ke kulit kalian butuhnya itu apa. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin FOMO ini kayaknya nggak cuma yang nggak cuma yang glowing di badan doang ya. Iya sih Betul, bener betul, banget ya. betul, Kalau betul. gue Cuma pengen seluruh badan Iya gitu betul. kayaknya. Kadang kayak dari penampilan, lifestyle, kehidupan kita, entah itu di reality ketemu sama orang atau mungkin di sosial media gitu ya. Kayak kita tuh pasti kadang FOMO ngeliat orang-orang yang kayak wah aku jadi pengen ikut deh. Iya, kayak misalnya Rara pink bajunya bagus, aku pengen. Iya gak sih? Iya betul Bener banget banget. sih. Kayak apalagi kalau ngeliatin orang-orang kayak di tempat-tempat yang bagus, mewah gitu kayak aduh aku juga pengen ngepost foto kayak gitu. Akhirnya kita datang dengan kayak aduh ini nggak apa-apa deh mahal, yang penting aku ada apa ya namanya ya, Ada konsumsi IG nih, ada iya, IG-nya, masih ada makan IG. masih betul. Banyak banget nah. Banyak banget ya kayak gitu. Mungkin lama-lama ya Nya, kita tuh jadi mikir kayak harus ya beli-beli barang ini biar kelihatan keren. Padahal kan nggak harusnya kayak gitu. Jadi kayak kita mikir kayak kenapa sih hidup kita gini-gini aja? Padahal mah nggak gini-gini aja nggak sih? Iya. Orang itu biasa aja kan. Kayak ada satu ketakutan yang kayak takut banget ketinggalan gaya hidup. Betul, itu benar banget. Banyak Buat- banget orang yang Buat rasain. Gen Z zaman sekarang Ya itu mungkin FOMO Gen Z banget ya, gitu FOMO banget. Tapi kayak kita tuh harusnya nggak ikut beli barang-barang ini, bukan karena butuh juga kan kita beli barang itu, karena emang itu tadi yang di-mention Anya, konsumsi Instagram gitu. Betul. Kasih makan Instagram gitu. Jadi kayak kita tuh merasa kita tuh nggak nyatu sama standar gitu. Betul banget. Nah yang lagi tren kayak ngerasa nggak sih kalau punya tas merek Hermes atau nggak pernah update dari AirPods sini dan AirPods sana, artinya itu kita nggak cukup sukses dan nggak cukup keren. Jadi kayak kita tuh merasa nggak berharga, padahal kan nggak kayak gitu kan. Itu salah banget ya girls. Kalian Itu pokoknya jangan mindset kayak yang gitu. nggak boleh ada di diri kita. Betul banget. Karena apa yang kita lihat di sosial media itu cuman potongan-potongan kecil aja Iya dari bener realita. banget. Siapa tahu ya mereka makannya di warteg ya. Iya, kita kan nggak ada yang Kita kan nggak ada yang tahu kan ya. Karena kita nggak tahu perjuangan di balik itu. Iya, bener Kita nggak tahu banget. perjuangan di balik tas branded itu. Kita juga nggak tahu apa dia nabung, disponsorin atau nyicil gitu. Nyicil. Iya sih, Makanya. bener banget. Pokoknya kalau dari sini ya yang aku mention jangan maksain aja nggak sih? Betul ya girls. Betul banget. Sebenarnya jadi jangan sampai kalian maksain buat penampilan kalian tuh serba indah dan mewah gitu. Karena apa ya, keburu ngerasa, kita tuh jadi keburu ngerasa insecure gitu Iya, loh. Jadi kayak betul. jadi pengennya menyamakan level. Betul. Waduh, itu kayak bahaya banget sih dari FOMO. Iya, Adalah bahaya kayak banget ya. Ketika kita mulai kehilangan kontrol sama hidup kita sendiri gitu. Kita nggak bisa, tapi kita memaksakan sesuatu yang
menurut aku itu merugikan gitu. Betul banget. Lama kelamaan nanti jadi burn out gitu kayak tadi Iya, FOMO tadi glowing gitu, ini glowing, burn out iya, lagi benar. gitu ya. Contohnya mungkin tadi yang udah sempat kita mention ya sama teman-teman, kayak beli barang mahal padahal tabungan kita nggak cukup, atau beli barang branded tapi dicicil. Itu kan Aduh, itu stres banget gak sih kalau udah nunggak ya? Kalau udah nyicil tuh mungkin stres gitu, berkepanjangan itu kan mungkin harus bayar. senengnya Belum di ada awal. bunga-bunganya kan ya. Senengnya di awal, tapi kesini udah nggak enak gitu kan. Karena kita ngikutin gaya hidup orang lain, bukan kita apa kayak hidup karena kemampuan kita gitu kan. Berdasarkan ya udah Karena aja. secara emosional dan finansial kita juga nggak kuat nggak sih, Iya Bi? betul. Jadi memang sesuatu yang dipaksakan tuh nggak baik. Jadi bukannya nanti kita hidup glow up, tapi malah burn out. Nah, capek gitu Benar, ya. nggak cuma secara fisik tapi secara mental, finansial dan emosional. Betul banget tuh girls, karena ya sebenarnya glow itu tuh bukan dari seberapa mahal barang yang kita pakai gitu, tapi dari rasa nyaman yang kita punya saat dari diri sendiri. Kalau misal kalian beli barang mahal bikin kamu happy dan itu sesuai sama kemampuan kamu, go for it. Kayak karena itu emang berarti emang untuk kamu gitu, itu kebahagiaan kamu gitu. Tapi kalau beli karena takut ketinggalan tren atau karena pengen kelihatan setara sama orang-orang gitu, kayak pengen sesama circle aku, itu mungkin kalian bisa take a break dulu. Kayak nggak semua hal itu bisa sesuai kemauan kalian gitu, karena nggak harus setara guys. Kita tuh yang penting tuh cukup, yang penting pantes gitu. Itu tuh udah kayak itu cukup lah ya, nggak perlu yang kayak gimana-gimana. Karena hidup yang keren tuh nggak harus selalu ada di bandara, nggak harus bawa tas 40 juta, nggak harus pakai kacamata seharga cicilan motor. Aduh, Serem banget sih itu mahal banget ya, mahal banget ya Nya. Betul. kayak bawa motor di mata gitu. Berat juga ya, berat banget ya, berat banget kayak bawa motor gitu. Contohnya apa, kacamata yang mahal banget tuh apa namanya, monster ada itu apa? Oh, dari Monster ya? Ya itu mahal banget ya. sih. Itu Iya. kayak itu aku bisa dikendarain nggak tuh kacamatanya? Iya, sebenarnya yang aku pikir orang lain nggak peduli juga nggak Iya sih? sih. Betul banget, bener kayak banget. kan nggak mungkin baru ketemu nanya Anya kacamatanya harganya berapa. Aduh berapa ya? Aduh ini kayaknya motor Beat 1 juga dapat gitu ya. Keren ya. Karena hidup yang keren itu ya hidup yang bikin kamu tenang gitu, cukup, dan nggak perlu pura-pura lah girls. Kadang kita tuh juga lupa di balik postingan estetik teman-teman kalian itu ada banyak hal yang nggak kita lihat gitu, yang mungkin kita tuh melihat dia tuh kayak ih kok happy terus, tapi sebenarnya tuh enggak loh girls. Kayak di balik itu tuh banyak ceritanya, ya nggak sih? Kayak misalnya contohnya kosnya listriknya mati gitu ya. Belum dibayar itu karena belum dibayar buat beli tas. Pokoknya kayak banyak hal gitu ya, yang kayak banyak hal gitu yang memang mempengaruhi gitu ya. Betul banget. Betul. Nah kalau misalnya girls yang ada di luar sana tuh juga kayak ngerasain FOMO kayak gini, bisa banget buat mulai apa ya, coba buat mengubah pola pikir, cara pandangnya. Kayak yang tadi dibilang sama Deshan, take a breath first gitu ya. right. Kayak berhenti dulu untuk kayak memikirkan gimana orang-orang memandang sosialitanya gitu ya. Betul. Gitu. Nah karena kalau misalkan kalau kita udah ngerasa cukup sama diri kita, pasti kayak hal-hal yang dimiliki sama orang lain tuh pasti kayak ya udah nggak apa-apa karena kita kayak gini gitu. Iya, benar banget. Tiba-tiba kayak menormalisasikan hal itu gitu ya. Betul. Oke, sekarang aku pengen tanya deh sama kalian, terutama sama Anya sama Bila, tuh kayak gimana sharing-sharing, ada nggak kayak FOMO sama lifestyle gitu, kayak mungkin pengalamannya ada kali ya, diceritain. Siapa dulu nih Bil? Kalau dari aku sendiri sih kayaknya pernah ya waktu itu. Jadi aku tuh apa tipe ya? orang yang kayak tertarik banget ngeliat cewek-cewek yang kayak outfitnya bagus-bagus banget. Oh iya sih, benar banget ya. Akhirnya tuh kayak aduh aku harus nabung ini itu gitu kan. Akhirnya kayak aku beli, tapi pas dicoba kayak aduh nggak cocok karena kan beda model beda model. Kayak yang di modelnya tuh udah yang tinggi, ramping, bagus gitu badannya. Akhirnya bajunya tuh bagus. Tapi pas dicoba sama aku sendiri kayak kayak tenggelam, kayak aduh gimana ya ini, kayak nyesel deh lama-kelamaan gitu. Cuma sekarang ini udah enggak, karena tadi aku bilang take a breath dulu, terus kayak buat mikir kayak aduh ini aku kayaknya nggak perlu deh beli kayak gini, bisa aku pakai yang lainnya gitu. Kalau Bila sendiri gimana nih Bil? Aduh, kalau aku sebenarnya tadi selama Anya
ngobrol nih, aku bingung gitu. Aku ngikutin dari segi apa ya? Karena jujur kalau untuk masalah baju ataupun segalanya di badan aku sekarang gitu, itu sesuai kebutuhan teman-teman. Cuman mungkin kalau misalkan aku pikir-pikir lagi, mungkin dalam hal makanan kali ya. Nah, karena teman-teman, uang aku kebanyakan habis karena makanan gitu loh. FOMO sama makanan ya. Itu Gil? dia kayak kan biasanya kita lihat di Instagram, di TikTok langsung ada makanan baru teman-teman, Pasti langsung ini kayak girls kafe lucu. kayak langsung nih, girls OTW kapan? Sekarang gitu. Sedangkan kita juga tipe yang kayak ayo gitu kan. Gas gitu ya. Gas. Tahu-tahu waktu aku buka dompet set. Kolak doang lewat. Mas 41 habis. Ternyata Gitu. banyak banget gitu ya pengalaman girls yang di studio yang cuma berempat tapi kayak se-RT banyak juga ya. Aduh, karena mungkin udah cukup kali ya kita sharing-sharingnya sampai sini aja teman-teman. Oke, setelah ngomongin banyak banget tentang FOMO-FOMO ini, kira-kira apa nih yang bisa kamu ambil nih Ra dari topik kita hari ini ya? Atau mungkin yang lain ada yang mau share gitu, mungkin hari ini topik kita kayak wah banget atau gimana gitu? Setelah aku pikir-pikir lagi ya, topik kita hari ini tuh seru banget. Cuman bikin aku kayak merasa terpojokkan banget gitu. Karena Terlalu relate ya? iya terlalu relate dan mungkin emang bikin aku aware ke depannya sih. Cuman mungkin aku kayak pengen minta tips and triknya sih Nya, dari yang lain. Mungkin tips and trick gitu ya? Mungkin kalau misalnya dari yang lain ada nggak nih tips and trick biar nggak FOMO gitu? Oke, aku pengen ngomong tapi bukan tips and trick ya karena aku Apa juga tuh, apa korban. Aku korban FOMO Oh iya ya, iya juga ya. Tadi kita korban FOMO. Betul, aku tuh sama Rara sebenarnya 11-12 gitu loh girls. Kayak kita tuh suka banget sama barang-barang yang lucu, beli. Lucu beli gitu. Ya, ih, Itu skincare-nya mikirnya bagus. nanti aja gitu Iya, ya. mikirnya tuh nanti kayak ntar pas udah dibeli, hah kok kayak gini gitu loh. betul. Buat Paham, apa gitu aku paham. beli. Jadi kayak topik kali ini tuh bener-bener yang ya agak merasa tersudutkan gitu ya. Kayak tapi nggak apa-apa. Jadi tuh kita dapat pembelajaran juga, kita dapat insight baru gitu. Nah mungkin kalau masalah tips and trick aku serahkan ke kawanku yang paling cantik kali ini. Mungkin bisa ngasih tips and trick Bila. Oke nih. Kalau dari aku ya terkait obrolan kita pada siang hari yang sangat cerah ini ya teman-teman ya. Kalau dari aku teman-teman lebih ke arah ngerasa cukup aja sih. Jadi teman-teman pastiin kebutuhan kalian dulu apa yang perlu dibeli gitu. Jangan dikit-dikit ngelirik lucu ambil gitu kan. Jadi tahu-tahu dompetnya udah kosong aja nih. Montong. Iya, udah benar kosong aja banget. gitu kan. Terus teman-teman juga harus percaya diri, harus be confident, jangan minder gitu sama penampilan teman-teman, baik itu dari hal kecantikan, pakaian, hidup gitu. Karena kan teman-teman percaya deh, teman-teman di luar sana tuh nggak peduli sebenarnya, nggak apa ya, nggak Bodo amat bodo gitu amat ya gitu, sebenarnya. nggak menghakimi kalian sebenarnya Iya gitu. Jadi sih, kayak benar banget. teman-teman percaya diri itu sih kalau dari aku. Gitu girls, apa yang kata Nabila ya, kita harus merasa cukup ya Bil? Betul, Iya. cukup. Bukan Gitu. paham tapi Cukup. Nah gitu girls, pembahasan kita hari ini tuh kayaknya santai banget tapi banyak banget pembelajaran yang bisa diambil ya. Karena topik yang kita bawain juga relatable banget ya. Bener banget nih Nya. Nah intinya di zaman sekarang ini kita tuh harus pintar-pintar sharing yang dari media. Jadi kayak gak langsung yang bagus kita langsung check out gitu. Aduh sampai grogi gini nih. Karena Maaf ya. grogi ya. Iya karena tadi udah di Abis disudutin Iya gitu betul jadi grogi. banget. Nah kita juga harus apa ya, cari informasi yang cocok gitu untuk diri kita. Nggak yang kalau misalkan kayak ada tren baru kita langsung ikutin, itu nggak banget. Nah kita juga apa ya, butuh yang kayak apa ya, pembahasan sebelumnya, sorry banget nih grogi nih. Kalau yang sebenarnya kayak membedakan yang kita mau sama yang kita butuhkan itu tuh harus kita paham banget. Jadi kayak apa yang kita butuh, apa yang kita mau itu tuh harus banget dibedain ya girls. Itu aja sih yang aku mention tadi. Mungkin setelah ini Rara, Deshan dan kita-kita semua itu udah gak jadi FOMO ya. Apalagi girls yang di luar sana ya. Amin. Kayak beli apa-apa sesuai kebutuhan. Betul. Sesuai apa ya? Karena kan tadi Bila juga udah bilang cukup gitu kan. Kalian harus merasa cukup dulu gitu sama diri kalian sendiri biar kalian tuh nggak kayak apa-apa tuh kayak pengen beli, pengen ngikutin ini itu, karena menurut aku itu nggak akan ada habisnya girls. Kayak kalian tuh harus mutus rantai itu gitu loh. Betul. Oke, teman-teman aku tiba-tiba sedih.
Aduh, kenapa sih? Aduh girls, aku nggak nyangka kita udah sampai di waktu ini. Waktu apa tuh? Tuh apa tuh? Gak kerasa teman-teman cantik aku yang di studio maupun di luar, karena kita udah sampai di penghujung pembahasan. Ya, udah di Nggak ujung. mau, iya nggak mau pisah, nggak mau bye-bye. Nggak mau babay. Gak mau babay tapi ngawang ya. Gak mau babain mau di sampai mana ya gitu. Sebentar-bentar, tenang girls, tenang. Tapi jangan bersedih dulu nih buat girls yang di studio dan buat girls yang di rumah lagi nonton kita. Kalian masih bisa ikutin obrolan seru lainnya dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya loh. Makanya kalian harus follow Spotify dan Instagram kita untuk update lebih banyak ya girls. See you.